Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah hari ini? Pasti sehat semua kan? Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, silahkan disiapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian kita berdoa bersama-sama. Di pembelajaran 1, materi kita adalah yang pertama, memahami teks eksplanasi. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi komponen listrik. Yang ketiga adalah perubahan sosial budaya adanya penemuan listrik. Sudah siap semuanya? Aduh, gerahnya sumuk sekali. Bagaimana kipas dapat menyala? Kipas dapat menyala karena adanya listrik. Listrik merupakan salah satu kebutuhan penting dan sangat fundamental bagi manusia saat ini. Tahu siapa yang pertama kali menemukan listrik? Penemu listrik adalah Michael Faraday. Kegiatan literasi. Bacalah teks eksplanasi dari internet atau di LKS atau di buku paket tentang Michael Faraday. Ada yang sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses yang berhubungan dengan fenomena alam. Contohnya, ilmu pengetahuan dan sosial budaya. Tujuan teks eksplanasi adalah untuk memberikan penjelasan kepada para pembaca mengenai proses terbentuknya fenomena yang sedang terjadi. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah struktur. Struktur terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Yang kedua adalah informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang ketiga, fakta tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah. Udah paham ya apa itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang sudah kalian baca tadi tentang Michael Faraday. Temuan Michael Faraday terus dikembangkan oleh para ahli sesudahnya, yaitu Nikola Tesla misalnya adalah orang yang pertama kali membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, sehingga listrik dapat menerangi penduduk dunia. Bagaimana ya prosesnya sehingga listrik dapat sampai ke rumah-rumah penduduk? Nah, ini dia proses distribusi listrik mulai dari pembangkit listrik menuju ke perumahan. Mulai dari pembangkit listrik, lanjut ke switchyard, saluran transmisi, gardu induk, kemudian gardu distribusi, lanjut ke perumahan penduduk. Setelah sampai di rumah penduduk, listrik dirangkai dalam bentuk seri dan paralel. Ciri rangkaian seri adalah arus listrik mengalir tanpa cabang. Kemudian jika salah satu dimatikan, yang lainnya ikut mati, nyala lampu lebih redup dan poros. Ciri rangkaian paralel adalah arus listrik mengalir melalui dua cabang atau lebih. Kemudian jika lampu satu putus, yang lainnya tetap menyala. Dan yang ketiga adalah nyala lampu lebih terang dan lebih hemat. Pengaruh listrik bagi perubahan sosial budaya masyarakat. Apa sih perubahan sosial budaya itu? Perubahan sosial budaya adalah gejala perubahan struktur sosial dan budaya masyarakat.
Perubahan itu termasuk dalam perubahan perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat karena adanya penemuan-penemuan baru iptek. Contoh, dulu menggunakan setrika arang, sekarang menggunakan setrika listrik. Contoh berikutnya adalah dulu memasak dengan tungku, sekarang memasak dengan kompor listrik. Dan masih banyak contoh yang lain. Kamu bisa menyebutkannya. Satu contoh saja, perubahan sosial dan budaya. Sudah bisa menyebutkan contoh, berarti kalian sudah paham. Nah, selanjutnya bersama orang tuamu, wawancarai, kemudian kumpulkan informasi tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat. Kemudian buatlah peta pikiran dari hasil wawancara dan diskusi dengan orang tuamu. Bagaimana? Masih ada yang dibingungkan? Kalau tidak, kita akhiri dulu materi pada hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.